Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Oke teman-teman, di sini di video tutorial kali ini bagaimana cara memperbaiki sebuah kulkas yang tidak dingin karena ketusuk pisau ataupun bocor teman-teman ya. Udah pasti kulkasnya nggak dingin. Dan ini udah memanggil beberapa teknisi, katanya udah nggak bisa, udah nggak sanggup ya untuk masalah kebocoran yang cukup lumayan besar teman-teman ya. Jadi di sini ada caranya teman-teman ya. Kalau misalkan di bagian evaporator ini lubangnya terlalu sobeknya terlalu parah, kalian bisa gunakan lem las alu platinum ya. Jangan menggunakan lem hijau karena untuk menggunakan lem hijau ini kurang kuat teman-teman ya. Dan untuk menggunakan alu platinum di sini harus hati-hati teman-teman ya. Karena untuk menggunakan alu platinum ini suhu panasnya itu harus pas. Kemudian di sini yang harus diperhatikan, kita harus gosok dulu medianya. Jadi kita buang dulu cat-catnya ya, supaya nanti saat pengelasan menggunakan alu platinum itu benar-benar nempel. Dan kemudian sebelum penambalan kita harus flushing dulu, kita sterilkan dulu, kita bersihkan dulu supaya nggak ada oli teman-teman. Oke. Di sini saya akan menggunakan alu platinum untuk pengelasan evaporator yang terlalu besar teman-teman ya. Dan kalian bisa perhatikan untuk cara pengelasannya. Jadi untuk cara pengelasannya kita jangan di satu titik teman-teman ya. Jadi kita harus putar-putar saat pengelasan supaya nggak di titik yang bocor. Karena kalau misalkan kita di satu titik, otomatis yang bagian yang robek tadi dia akan semakin melebar teman-teman ya. Jadi suhunya harus pas. Jadi kalian harus hati-hati menggunakan alu platinum ini. Dan untuk kelebihan alu platinum udah terjamin teman-teman ya, karena udah menjadi satu ya. Oke, sekarang kita akan coba lem terlebih dahulu. Nah, di sini udah selesai untuk pekerjaan atau menambal di bagian evaporator ya. Jadi yang pasti kalian harus flushing dulu sampai bersih, baru kalian gosok, kemudian lakukan pengelasan di bagian evaporator. Kalau misalkan nggak masih belum bersih ya teman-teman ya, karena ini saya flushing sedikit, intinya nggak ada oli ya. Nah di sini pasti ada menimbulkan masih ada sedikit titik ataupun kebocoran ya. Nah ini siapa tahu ini masih kelihatan. Nah itu ya satu titik. Nah ini kita coba lagi ya. Jadi kita coba lagi di sini dan ini udah selesai. Saya tambal lagi ya. Dan ini pastikan udah nggak ada yang rembesan bocor. Nah kalau misalkan masih ada rembesan bocor, kalian bisa tambahkan lagi menggunakan lem hijau seperti ini ya. Jadi kalian tinggal oles saja, contohnya seperti ini. Nah contohnya itu seperti ini, tinggal oles saja, kalian panaskan sedikit aja, baru kalian oleskan supaya ini nggak ada rembesan, ada kebocoran teman-teman ya. Nah selanjutnya di sini kita akan coba potong di bagian jalur yang menuju ke evaporator teman-teman. Nah ini harus kita flushing dulu. Bukan berarti di sini setelah kita menambal di bagian evaporator itu langsung kita isi freon. Ini cara yang salah ya. Akan tetapi yang benar itu ketika ada penambalan kalian tetap ada flushing ya, karena di situ ada oli yang naik ke evaporator dan itu harus kalian bersihkan. Kalau nggak kalian bersihkan, otomatis bisa terjadi kebuntuan freon ataupun proses pembekuannya di bagian evaporator ini cukup lama teman-teman. Jadi kalian harus flushing dulu. Setelah kalian flushing, baru kalian pergantian filter, kemudian barulah untuk pengisian freonnya teman-teman ya. Untuk cara flushing di sini kalian bisa gunakan bahan metil ya untuk membersihkan di bagian evaporator ataupun di bagian freshernya ya. Oke, kemudian di sini kita akan coba langsung aja. Di sini kita langsung untuk mempercepat proses pekerjaan juga teman-teman ya. Jadi ini udah saya ganti untuk filternya, di bagian kondensor juga udah saya flushing semuanya. Di sini udah saya flushing, tinggal selanjutnya di sini proses pemakuman teman-teman ya. Jadi ini harus kita vakum dulu. Bagi pemula yang mau belajar juga silakan bisa ikuti video-video yang udah pernah saya upload teman-teman ya. Oke, selanjutnya di sini proses pemakuman. Jadi proses pemakuman di sini kalian bisa gunakan mesin kompresor
vakum atau kalian bisa gunakan mesin kompresor bawaan ini teman-teman ya. Nah, di sini saya akan coba vakum terlebih dahulu menggunakan kompresor ini. Nah, di sini kalian bisa lihat ya untuk proses pemakuman di jarum manifold di sini sudah turun, dan pastikan untuk pengelasan di bagian pengisian juga di bagian yang menuju ke evaporator ini nggak ada yang bocor teman-teman ya. Kalau misalkan ada yang bocor di sini saat proses pemakuman di sini udaranya akan keluar terus, nggak hilang-hilang ya. Nah, di sini kita pastikan dulu semuanya udah aman, semuanya nggak ada yang bocor lagi di bagian evap. Untuk di bagian pengelasan baru nanti kita akan coba melakukan pengisian freonnya teman-teman ya. Oke, di sini udah selesai untuk pemakuman dan di sini langsung kita isi teman-teman ya. Jadi untuk pengisian ini bebas dalam posisi hidup ataupun dalam posisi mati, itu terserah teman-teman. Caranya itu sama aja teman-teman ya. Nah, karena di sini saya sering menggunakan saat pengisian freon itu dalam posisi mati ya, saya isi dalam posisi mati. Oke, di sini untuk pengisian freon di sini udah saya lakukan kurang lebih di 10 PSI ya. 10 PSI, nanti kalau misalkan kita masih kurang untuk pendinginannya, kita tambahkan sampai 15 ataupun sampai 14 PSI itu udah cukup teman-teman. Jadi jangan sampai terlalu banyak untuk pengisian freon, karena untuk pengisian freon ini 14 PSI ataupun 15 PSI ini saya rasa udah cukup, udah bisa menghasilkan suhu minus ya. Dan yang terpenting di sini kalian harus flashing di bagian evaporator supaya proses pembekuannya itu lebih cepat teman-teman ya. Intinya seperti itu, kalian bersihkan dulu semua jalur-jalurnya baru pengisian freon teman-teman. Oke, di sini kita akan coba lihat untuk hasilnya seperti apa teman-teman ya. Nah, di sini hasilnya kalian bisa lihat di sini udah ada pembekuan es ya di bagian evaporator dan hasilnya cukup lumayan bagus teman-teman ya. Untuk kulkasnya memang ya seperti ini kondisinya teman-teman ya, tapi nggak masalah, ini masih bisa kita gunakan teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja ya untuk video tutorial kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat, dan jika teman-teman masih kebingungan atau masih belum tahu cara bagaimana untuk cara penangannya, kalian bisa tulis di kolom komentar teman-teman. Insya Allah pasti semuanya akan saya jawab teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.